Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Seperti biasa, sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran ke-1. Dan tujuan pembelajarannya: 1. Dengan menyimak dari bacaan, siswa mampu memahami tentang tata surya, tentang bintang. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa mampu mendeskripsikan cerita sesuai dengan jalan cerita. Ya, perhatikan tampak di layar ada beberapa bintang. Ketika malam tiba dan kamu memandang langit yang cerah, apakah yang kamu lihat? Langit yang gelap dengan benda-benda langit yang berkilau akan menjadi pemandanganmu, bukan? Jika tepat waktunya, maka kamu akan melihat bulan dengan bentuknya yang khas sesuai kenampakannya di bumi. Pernahkah kamu berpikir, ada apa sebenarnya di langit sana? Apakah yang kamu bayangkan serupa dengan yang sebenarnya? Fakta tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. 8 planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta kilometer. Ke Venus berjarak 108 juta kilometer. Ke Bumi berjarak 150 juta kilometer. Dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer. Sedangkan jarak matahari ke planet luar yaitu Jupiter adalah 779 juta kilometer, ke Uranus berjarak 2880 juta kilometer, dan paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4500 juta kilometer. Anak-anakku yang budiman, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Apakah yang disebut dengan bintang? 2. Mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? 3. Mengapa matahari disebut sebagai bintang? Bahasan berikutnya tentang langit di Rebo oleh Diana Caritas. Gita baru saja melihat sebuah bintang jatuh. Seru Gita kegirangan, wajahnya gembira sekali. Ia tetap saja memandangi langit yang penuh bintang malam itu.
Malam ini Gita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal akhir-akhir ini di penjuru negeri. Nama kampung itu adalah Kampung Wairebo yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kampung itu adalah bagian dari Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya, Gita bersemangat sekali menikmati petualangannya. Waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun, kini ia merasa tidak pernah menyesalinya. Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu telah membayar semua kelelahannya. Pada malam hari, Gita dan rombongan tinggal di rumah adat. Rumah adat tersebut disediakan penduduk kampung untuk para pengunjung. Salah satu hal yang selalu ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit Wairabo pada malam hari. Gita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan orang tuanya pada tengah malam. Gita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit dari kampung itu. Di langit kampung Wairabo, malam itu ada jutaan bintang bertaburan. Gita merasa kagum luar biasa. Mengapa bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang di mana saja? Gita sekarang berada di ketinggian yang cukup untuk dapat mengamati bintang di langit. Dibandingkan rumah Gita yang berada di dataran lebih rendah, tempat ini memang memungkinkan untuk bisa mengamati benda-benda langit dengan lebih jelas. Dan kita tidak dapat melihat benda langit dengan jelas bila di sekeliling kita terlalu banyak cahaya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai polusi cahaya. Apa itu polusi cahaya? Polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpencar terlalu banyak, bahkan berlebihan. Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan seperti lampu atau cahaya alami. Akan tetapi, sumber utama polusi cahaya berasal dari sumber cahaya buatan. Contohnya, lampu-lampu yang biasa digunakan sebagai penerang jalan, papan iklan, lampu dekorasi, lampu gedung, lampu kendaraan, dan lainnya. Pendaran cahaya ini dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit. Gita sangat bersyukur bisa menikmati pemandangan ini, melihat bintang-bintang yang sangat indah sambil berharap dapat menyaksikan bintang jatuh di malam itu dan berharap bisa merasakan pemandangan seperti ini lagi di lain waktu. Bagaimana menurutmu cerita fiksi tersebut? Jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Inilah tugas yang kedua. Bacalah kembali cerita di atas dengan seksama. Lalu isilah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa judul bacaan tersebut? 2. Di mana peristiwa tersebut berlangsung? 3. Apa yang terjadi pada cerita tersebut? Jangan lupa kerjakan di buku tugas. Selamat mengerjakan. Anak-anak, itulah video pembelajaran pada kali ini.
Terima kasih kalian sudah menyaksikannya dengan seksama. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.